Ya, kembali bersama saya Sasdanu. Kali ini saya akan membahas tentang hacker. Ya, hacker, sekitar hacker, Kominfo, BSSN, dan BIN, dan juga presiden. Ya, terkait dengan isu hacker belakangan ini yang mengatakan pemerintah Indonesia idiot dan dibalikin, apa namanya, dari respon dari kementerian adalah kalau bisa jangan menghack ya kan. Lalu juga, ada lagi bahwa, dari Kominfo melempar masalah hacker ini, ke BSSN, lalu ternyata BSSN website-nya diserang, lalu, tutup, website-nya pada saat itu, ya. Nah, artinya tidak ada sebagai rakyat jelata ya, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pegangan, gitu. Pegangan dalam arti, mana nih yang lebih aman, gitu kan. Kita nggak melihat dulu faktor, apakah hacker itu baik atau enggak, ya kan. Kadang ada hacker yang baik atau ada yang enggak. Artinya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, gitu ya. Nah kalau masalah baik atau enggak, ya kita serahkan kepada teman-teman, apakah hacker ini yang kita bicarakan adalah hacker yang baik atau enggak, gitu ya. Lalu, apa namanya, selevel kementerian ya harusnya, dia bisa mengaudit keamanan ya, audit keamanan, siapa-siapa aja yang mengakses, data tersebut, server tersebut, gitu ya. Celahnya ada di mana intinya gitu. Kalau kita bicara, hacker itu menembus, infrastruktur ya, menembus infrastruktur menuju yang namanya server dan server itu punya database biasanya. Nah, database itulah yang diambil informasinya ya, informasi di dalam database-nya. Artinya, evaluasi itu ada 2 ya, evaluasi, keamanan itu biasanya dari sisi, hardware ya, dan juga dari sisi software. Hardware itu biasanya, lebih berbicara tentang, topologi jaringan ya. Pertama topologi jaringan, yang kedua, server ya, yang ketiga sebenarnya ke arah, ISP ya, penyedia layanan internetnya gitu. Lalu, yang kedua, kita berbicara software gitu. Software itu terkait dengan, sistem operasi yang digunakan oleh servernya. Yang kedua adalah mungkin antivirus yang ada di servernya ya, atau internet security-nya. Yang ketiga, kemungkinan kita berbicara pemrogramannya ya, aplikasinya. Ya, karena aplikasi dibagi 2 lagi, ya pertama, desktop application, yang kedua, web application, ya selain dari mobile application lah, gitu ya. Nah, dua-duanya ini biasanya mempunyai namanya database, gitu kan. Nah, database ini, tergantung dari pemrograman yang diambil, ya. Dia memakai bahasa apa untuk membuat aplikasi, lalu database-nya biasanya, tidak jauh-jauh dari bahasa pemrograman yang diambil, seperti itu, ya. Nah, artinya apa? Artinya, dari sisi bahasa pemrograman ada 2 penggolongan sebenarnya, yang free, yang tidak free. Yang free dan tidak free, ya. Makanya di apa namanya teh, di medsos kita mungkin sering dengar, kata-kata negara open source, gitu ya, negara open source. Ya kalau kalau kita lihat, kenapa orang bilang negara open source, menurut saya karena memang dalam pembuatan, pemrogramannya itu, ada yang bisa dibuat dengan bahasa pemrograman yang free, artinya tidak perlu beli sekian ratus juta atau sekian puluh juta ya kan untuk membuat sesuatu, untuk membuatnya ya, bukan prosesnya, untuk membuatnya, gitu ya. Nah, apakah, pemerintah sudah mengukur kadar, atau punya standarisasi mana-mana saja, aplikasi yang harus dibuat atau standar operasi lah ya. Ketika pemerintah membuat sebuah program, itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin nggak free ya, kalau kita bilang mungkin pemrograman komersial dengan bahasa komersial, gitu ya. Apakah pemerintah masih menggunakan bahasa yang free itu? Ya kalau free, kalau saya sebut ya, itu namanya bisa saja sekarang PHP, ya bukan pemberi harapan palsu guys, ya. Itu disebut PHP.
Nah, PHP itu mempunyai framework, framework-nya berbagai macam framework, ya kan. Itu free, kebanyakan itu free. Lalu dia mempunyai database. Jadi ada application, ada database ya kan. Nah, application dibuat oleh bahasa PHP, tapi dia nyambung store data ke database yang disebut biasanya kalau PHP itu mengambil men-store database ke MySQL gitu. Nah, kalau yang biasanya berbayar, ya biasanya dia pakai .NET atau Visual Studio biasanya lah ya. Nah, Visual Studio pun mungkin punya add-on lah dan sebagainya macamnya dan punya database juga. Artinya mereka versi berbayar biasanya, walaupun mungkin mereka sempat menawarkan versi-versi light mungkin ya. Tapi untuk database yang besar biasanya mereka menggunakan penawaran apa namanya database yang berbayar gitu, seperti SQL Server misalkan gitu ya. Sorry nyebut nyebut merek. Dan eh, dan semua harus diukur gitu ya versi-versinya. Kenapa? Karena mau berbayar ataupun tidak berbayar ya itu tergantung bagaimana cara pemrogramannya melakukan programming sebenarnya dalam pemrogramannya ya kan. Nah, artinya dalam pemrogramming programming itu biasanya ada saja yang bisa jadi beberapa komponen diambil dari open source misalkan. Oh, aku mau ngambil plugin ini nih yang free ya kan. Bisa jadi begitu. Nah, kalau menurut saya apakah beberapa modul open source ini menjadi aman atau enggak? Kalau menurut saya ada dua. Ya, pertama tergantung apakah open source ini berkenaan dengan database, ya, atau open source ini tidak berkenaan dengan database, dia hanya lebih ke interface. Ya, interface misalkan tampilan aja, misalkan button atau image scrolling, ya kan, atau carousel. Itu nggak ada masalah kalau menurut aku, ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita ngambil sebuah script dari luar, ya. Wah di website ini semua tersedia script-script mau apa kita bisa, ya kan. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus build dari awal, ya. Build dari awal kalau bisa. Ya kalau yang komersial mungkin aja bisa nggak ada masalah ya. Tapi kalau yang nggak komersial, yang free-free yang di luar dari sana, yang open source, jangan kita ambil semua-semuanya. Kita harus bisa milah apakah dia open source script-nya lebih ke database, kalau ke database jangan. Ya kita harus sendiri aja, yang ngambil sendiri aja gitu. Create sendiri maksudnya. Oke, jelas sampai situ? Kenapa kita nggak menggunakan yang data apa namanya script untuk apa pengolahan database-nya? Karena kita nggak tahu batasan security-nya ketika dia free. Dengan kita nggak jelas itu dibuat oleh siapa dan sejauh apa security-nya kan gitu. Itu sih. Ya. Jadi harus dipilah dari kalau jadi programmer. Nah, itu kalau dari sisi bahasa. Nah, kalau dari sisi versi, ya mau free atau nggak free itu biasa mempunyai versi. Misalkan kita buat tahun ini versi 5 ya kan. Lalu kita menggunakan programnya fan-fan aja selama ini udah 5 tahun. Ya bagi kita bagi user itu fan-fan saja. Tapi bagi hacker itu nggak fan-fan aja itu sangat fine justru. Kenapa? Karena hacker makin lawas script yang digunakan, versi yang digunakan makin jadul itu makin bisa ketebak untuk nembusinnya gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ada nggak, apa namanya, inspeksi bahwa, pada tahun ini nih harusnya versi 8, tahu-tahunya di kementerian masih pakai versi 6 atau 5, gitu loh. Nah, itu membuat lubang security atau celah security-nya makin besar, sehingga makin mempermudah hacker untuk masuk. Yaitu dari sisi, pemrograman ya, application application. Nah, belum dari sisi operating system ya, seperti sistem yang digunakan apa? Linux kah atau Windows ya kan? Atau dibuat sendiri jangan-jangan gitu ya. Nah, artinya gini, karena itu penting operating system juga bisa ditembus bukan? Juga bisa ditembus. Ya. Jadi mungkin kita harus melihat bahwa oh ya cara menembus Windows seperti apa, cara menembus Linux seperti apa, seperti itu sih. Itu kalau kita bicara tentang operating system. Ya belum lagi sebenarnya ketika si hacker udah mencapai operating system dan mencapai server operasi, ya application, maka sebenarnya dia udah menjebol yang namanya infrastruktur. Nah, kalau kita bicara infrastruktur ya kita harus melihat eh,
selain dari topologinya ya kita harus melihat dari capability security dari setiap brand yang kita pilih ya. Brand yang kita pilih. Kenapa? Karena walaupun fungsinya sama, misalkan kita berbicara firewall ya kan. Merek A dengan merek B sama-sama firewall. Cuman kan firewall mempunyai setiap perangkat mempunyai capability yang berbeda-beda gitu loh. Nah, itu yang harus ditelaah. Apakah kita harus mengupgrade yang namanya firewall tersebut, ya kan? Oke, topologinya udah benar, tapi firewallnya salah belinya, merek paling murah misalkan. Ya bisa ditembus mungkin, bisa jadi, ya kan? Sedangkan firewall sendiri juga punya versi biasanya, versi updating firmware namanya, firmware. Jadi dia connect ke jaringan, lalu yang admin jaringannya biasanya mengupdate firmware-nya gitu agar lebih secure. Dan juga meningkatkan kalau itu apa namanya firewall cloud berdasarkan cloud ya. Jadi firewallnya based on cloud, maka sebenarnya database-nya kan harus diupdate gitu biasanya gitu ya. Oke, mungkin sekilas seperti itu ya. Dan tapi kalau kita bicara bin sampai bin kebobolan dan bisa teretas, ya menurut saya jangan pakai Windows, jangan pakai Linux ataupun jangan pakai Macintosh ya. Tapi biasanya Badan Intelijen Negara kemarin kan kalau nggak salah disebut stupid intelligent ya. Nah, kita harus memang itu sebagai apa ya? Mungkin sebagai penyemangat kali ya. Ya kita harus marah dong, ya kan? Dan kita harus termotivasi, jangan biset. Jadi kalau Badan Intelijen tuh biasanya harusnya ini saran ya, nggak tahu ya, saya belum masuk ke BIN. Eh, Harusnya dia mempunyai sistem tersendiri ya. Pertama operating systemnya, kedua application-nya itu harus tersendiri. Yang paling utama adalah operating systemnya gitu ya. Ya kenapa? Operating system itu nggak boleh ketebak sama orang luar atau negara luar atau hacker lah ya. Oh operating Windows nggak boleh. Oh operating sistemnya Linux, distronya ini nggak boleh. Misalkan Red Hat atau CentOS itu nggak boleh. Ya, jadi, kalau bisa memang ada capability dari bin untuk membuat sistem sendiri, walaupun sederhana, tapi fungsional aja, sistem sendiri ya. Nah, dari sistem sendiri itu dia bisa meng-create namanya application sendiri, gitu, yang tidak diketahui banyak orang, yang bisa diakses dengan protokol umum, ya, diaksesnya dengan protokol umum. Bahkan kalau perlu ciptain protokol tertentu yang khusus, gitu kan, asal nggak kedeteksi catatannya. Begitu ya. Ya kalau bahasa web kan bahasa yang standar ya, protokolnya juga protokol standar gitu. Tapi kalau kita bicara application, bagaimana data-data intelijen itu disimpan, jangan memakai protokol standar ya. Itu kalau kita berbicara operating system dan application ya. Karena kalau kita berbicara topologi, ya memang harusnya ada device yang berbeda dari device lainnya. Misalkan, oke lah bin punya firewall, tapi firewall itu kalau bisa tidak memakai common brand, ya merek yang umum yang orang beli. Misalkan sorry, nyebut merek, kita pakai Cisco misalkan, bin pakai Cisco. Orang kalau bisa jebol Cisco di luar sana, berarti juga bisa jebol Cisco di bin. Iya, analoginya kayak gitu. Orang kalau bisa jebol Windows di sana, ya berarti kalau bin pakai Windows juga bisa kejebol. Gitu. Analoginya begitu. Ya. Dan hati-hati dengan antivirus nih. Antivirus ya kan, antivirus apa internet security lah apalah gitu, hati-hati juga gitu. Artinya kalau antivirus internet security kan karena dia based on operating system gitu kan. Beda sistem ya beda antivirus. Nah, kalau kita membuat sistem sendiri bisa jadi memang nggak ada virus. Yang lain terenkripsi dengan virus-virus ransomware misalkan. Kita nggak bisa terenkripsi. Kenapa? Karena mereka nggak mengenali kita operating systemnya. Nah, itulah faktor strategisnya ketika BIN mempunyai operating system tersendiri gitu ya, operating system yang spesial untuk intelijen dan bisa komunikasi via jaringan juga. Ya, jangan operating system yang hanya kita bisa lihat dari lokal aja tapi juga dari jaringan. Oke. Mungkin itu saja masukan saya. See you in the next vlogs.